Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat hadir bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita awali pengajian kita dengan sama-sama melancarkan kembali membaca doa-doa kita, ya, sebagaimana yang biasa kita baca. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Pertama saya mohon maaf kalau terlambat. Saya kira masih pagi, enggak taunya udah siang. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir, ya, masih dalam surat Al-Kahfi, ya, kita bahas melalui tafsir Al-Jalalain. Ayat 21, ya. Wa kadzalika a'tharna, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida.
Ya, jadi pada ayat sebelumnya kita sudah membahas kisah Ashabul Kahfi, bagaimana mereka ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih, tidak ada kerusakan, tidak ada perubahan, dan mereka bangun seperti biasa, bahkan mereka sempat mencari makanan. Ya, namun kemudian singkat ceritanya akhirnya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika itu ya, tak lama kemudian mereka ditemukan oleh masyarakat. Jadi ya, kalau kisah-kisah tambahannya itu, jadi mereka datang ke pasar lalu beli barang gitu ya. Cuma uangnya pakai uang 3 abad yang lalu. Ya, ibarat kita ya. Kita jangankan 3 abad, ya 30 tahun yang lalu uangnya udah beda sama sekarang. Ya, maka kemudian ya istilah kamu dari mana dan lain sebagainya, ini kok uang zaman dulu. Ya tentu saja dia akan kaget, orang-orang juga kaget. Ya akhirnya kemudian ya orang mencari tahu sebabnya apa dan bagaimana latar belakangnya. Kemudian diketahuilah keberadaan mereka di dalam goa, dan kemudian ya Allah Subhanahu wa taala matikan mereka. Ya, kesimpulannya keberadaan mereka kemudian diketahui oleh masyarakat. Ya, yang saat itu sebagian besarnya sudah beriman, meskipun masih ada yang kafir. Ya. Maka Allah katakan wa kadzalika a'tsarna 'alaihim. Ya, dan demikianlah kama ba'atsnahum, sebagaimana kami bangkitkan atau bangunkan mereka kembali setelah tidur. A'tsarna ay atla'na, ya, kami perlihatkan mereka qaumahum wal mu'minin. Ya, artinya kami jadikan mereka dapat ditemukan oleh kaumnya, oleh kaum muslimin. Liya'lamu, ya. Untuk apa? Agar mereka mengetahui, kaumuhum maksudnya kaumnya, agar mereka semakin yakin anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu hak. Apa ini maksud janji Allah di sini? Wa'adallahu bil ba'tsi, janji Allah bahwa manusia akan dibangkitkan. Bahwa manusia nanti setelah mati akan dibangkitkan, itu adalah hak, kebenaran. Ya. Bukan hayalan, bukan karang-karangan, bukan. Tapi bahwa Allah nanti, dan sudah banyak dalam Al-Quran Allah katakan bahwa semua nanti manusia akan dibangkitkan. Ya. Dengan adanya dan ditemukannya Ashabul Kahfi ini, 300 tahun mereka tidur dan tidak berkurang sedikit pun, tidak rusak, tidak hancur, tidak binasa. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk ya menghidupkan kembali manusia yang sudah hancur. Ya, menghidupkan kembali, sebab ya setidaknya dengan begini, kalau Allah berkuasa, ya, seharusnya Ashabul Kahfi ini hancur, mati. Bukan cuma mati, hancur, tinggal tulang belulang. Bahkan mungkin tulangnya pun habis. Ya, beberapa kuburan yang digali lagi itu yang sudah usia mungkin 100 tahun, 200 tahun, udah nggak ada bentuknya, tinggal tanah saja. Tapi ini tidak. Ya, menunjukkan apa? Allah kalau Dia berkehendak, maka tidak ada yang mustahil, bahkan tidak ada yang berat, semua ringan saja bagi Allah untuk mewujudkannya. Jadi ya, ini untuk semakin menguatkan orang-orang beriman, ya, bahwa janji Allah yang akan menghidupkan dan membangkitkan orang-orang yang telah mati di hari kiamat itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Ashabul Kahfi ini sekian lama ditidurkan, ya, tanpa makanan, tanpa apa, tapi mereka tetap utuh seperti biasa. Kemudian wa anna sa'ata la raiba fiha, dan juga sebagai pelajaran bahwa as-sa'ah,
yaitu hari kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya, ay la syakka fiha. Maka keimanan kita pada hari kiamat jangan sampai digoyahkan. Kadang-kadang ada aja orang ngomong hari kiamat tuh nggak ada, itu cuma sekedar nakut-nakutin saja. Ya, kita nggak mungkin akan hidup kembali di hari kiamat. Tapi bagi seorang muslim ini sudah menjadi akidah dan keyakinan akan datangnya hari kiamat. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Nah, ketika mereka menemukan ashabul kahfi ini, ya, maka dikatakan di sini id mahmulun li atharna. Ya, ketika mereka menemukan, ya, mereka yatanaza'una, ya, bersilang pendapat. Ya, kalau dalam tafsir Al-Jalalain, yang bersilang pendapat nih adalah orang-orang yang beriman dan orang kafir. Jadi rupanya masyarakat itu masih ada yang beriman dan masih ada yang kafir. Mereka sama-sama menemukan. Lalu ketika mereka menemukan, yatanaza'un, mereka berbeda pendapat bainahum, antara mereka, amrahum. Maksudnya amrahum perkara mereka, perkara tentang para pemuda ini. Ini bagaimana ini? Mereka sudah meninggal segala macam. Ya. Apa yang bisa kita kenang dari mereka? Ya. Ya, jadi mereka berbeda pendapat soal kita baiknya bangun apa nih? Ya, kalau bahasa orang sekarang itu bagusnya kita bikin monumen, ya, atau tugu atau semacamnya untuk mengenang ashabul kahfi ini yang luar biasa. Faqalu, maka mereka berkata, ya, sebagian mereka berkata maksudnya. Ada yang kalau di sini tafsirkan orang-orang kafirnya berkata, "Ubnu alaihim bunyana." Bikin aja bangunan buat mereka. Pokoknya tempat ini kita bangun, ya, untuk melindungi mereka, maksudnya mereka dikubur di situ dan ditaruh di situ. Ya. Ubnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Ya. Tuhan mereka yang lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, ya, maka berkatalah orang yang, ya, memiliki kekuasaan atas urusan mereka. Ya, jadi dia ini lebih punya wewenang, entah siapa dia, apakah raja, apakah mungkin tokoh dan seterusnya. Ya. Dan dikatakan di sini mereka adalah orang beriman. Lanattakhidanna alaihim masjida. Ya. Kita akan buatkan pada mereka, di atas mereka di sini maksudnya haulahum. Ya, di sekitar mereka, dekat tempat mereka, masjida, masjid. Ya, masjid. Ya, nanti orang-orang sholat di masjid tersebut. Wa fu'ila dzalika ala babil kahfi. Ya, dan itulah yang kemudian dilakukan. Jadi boleh dikatakan, ya, ini bisa menjadi latar belakang kenapa kalau di masyarakat Islam itu, ya, monumen-monumen atau tempat-tempat yang spesial itu dibangunkan masjid. Kalau di Mekah itu ada tempat misalnya Rasulullah berdiam di situ dibuatkan masjid. Para sahabat sholat di situ dibuatkan masjid sebagai apa? Tempat untuk mengenang sebuah peristiwa yang besar. Ya. Kemudian Allah mengatakan lagi, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ya, setelah urusan itu selesai, ada lagi perdebatan di antara mereka. Ya, rupanya kisah ini terus menjalar di tengah masyarakat. Oh, ternyata ada ashabul kahfi dan seterusnya. Nah, biasa tuh ya, berita-berita tuh kalau udah semakin jauh, ya, suka ada apa? Distorsi namanya. Ya, orang-orang ngomong, di masyarakat tuh ngomong. Ya, saya qulu, nanti kalian akan mengatakan al-mutanazi'una fi adadil fityah, terkait dengan jumlah pemuda tersebut tuh ada berapa orang. Ya. Dan rupanya ini jadi perbincangan di masa Rasulullah, ya. Di masa Rasulullah. Jadi ketika disampaikan kisah Ashabul Kahfi, orang-orang mengira-ngira Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa? Maka ada yang mengatakan, ya, sayaquluna thalathatun. Sebagian mengatakan 3, rabi'uhum kalbuhum. Yang 4 adalah anjingnya.
Wa yaqulun, ya, kemudian ada yang mengatakan lagi khamsatun, 5, sadisuhum kalbuhum, yang 6 adalah anjingnya, ya. Tapi baik yang mengatakan 3 dan mengatakan 4, ya, mereka ini Allah katakan rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib. Kalau bahasa kita itu nebak-nebak aja. Zonnan fil ghaiba anhum. Ya, artinya maksudnya mereka bilang 3 atau 4. Kalau ditanya, kamu tahu dari mana ngomong 3? Biasa jawabnya apa? Katanya, kira-kira, menurut saya, gitu ya. Kecuali kalau dia bilang, oh saya mengetahui berdasarkan informasi yang valid dari ini dan, nah itu bukan rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib, ya. Nah kemudian wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Lalu ada lagi yang mengatakan jumlah mereka sab'atun, 7 orang, wa thaminuhum kalbuhum. Dan perhatikan nih, ada kata-kata wa-nya. Kalau tadi kan sebelumnya nggak ada. Salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ayat sebelumnya. Kemudian khamsatun sadisuhum kalbuhum. Nggak pakai waw kan? Nah yang ini sab'atun wa thaminuhum. Jadi ada tambahan wawunya. Itu yang kayak gini para ulama biasanya teliti. Ini kok sebelumnya nggak pakai waw, sesudahnya ada wawunya. Ya. Maka para ulama ada yang mengatakan wawunya ini adalah wawu untuk menekankan. Artinya info yang dia sampaikan memang info yang sangat kuat. Ya. Yang kalau ditanya, kenapa kamu bilang ada 7 yang ke-8 kambing? Ya, saya tahu dari ini, dan dia melihat langsung. Intinya dia punya data yang valid. Wa thaminuhum. Makanya tidak ada setelah itu ada istilah rajman bil ghaib. Enggak dibilang rajman bil ghaib lagi. Karena info yang dia miliki itu info yang sangat kuat. Makanya secara umum, ya, terkait jumlah ashabul kahfi, maka jumlah ini yang dijadikan patokan. 7 orang, yang 8-nya adalah seekor anjing. Begitu ya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ya. Katakan rabbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku yang lebih mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum, tidak ada yang mengetahui mereka illa qalil, kecuali sedikit. Jadi ini bukan berarti enggak ada yang tahu sama sekali, tapi ini perkara tidak semua orang tahu. Yang tahu sedikit saja, ya. Yang tahu sedikit saja. Maka diriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan ana minal qalil, aku yang sedikit itu, wa dzakarahum sab'ah, lalu disebutkan jumlahnya 7. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa kadang informasi yang sedemikian banyak beredar itu sebenarnya sudah banyak distorsinya, banyak campuran sana sininya, sehingga yang benar-benar mengetahui itu hanya beberapa orang saja. Itu juga menunjukkan tentu pentingnya seseorang menyeleksi berbagai macam informasi yang beredar di tengah masyarakat. Baik. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka jangan debat mereka. Ya, jadi kalau ada orang ngomong macam-macam, ya, yang kadang-kadang nggak jelas sumbernya, memang nggak usah didebat juga. Ya, kadang bikin capek. Ya. Sebab ya sama-sama nggak punya bukti, nggak punya sumber, ya, nggak punya landasan, ya, nggak perlu akhirnya diperdebatkan. Fala tumarifim illa mira'an dhahira, kecuali kalau salah satu pihak memiliki landasan dan bukti. Ya, jadi begitu. Kadang-kadang ada debat-debat yang di debat juga nggak tahu landasannya, yang mendebat juga nggak tahu landasan. Jadi masing-masing aja lah. Pokoknya istilahnya apa? Main menang-menangan. Ya, main menang-menangan. Ya, seperti ada 2 orang kisahnya baru datang ke negeri Arab, jalan-jalan ke padang pasir. Ya, dari jauh lihat itu seekor hewan.
Yang satu bilang apa? Itu burung. Yang satu bilang apa? Itu kambing, burung, kambing. Dari jauh lihatnya. Binatangnya jauh kecil. Enggak taunya itu binatang terbang. Nah kan burung. Ini masih nggak ngalah juga. Engkau di Arab kambing bisa terbang. Pokoknya nggak mau ngalah. Loh, kalau kayak gitu kadang-kadang udah nggak ada gunanya orang debat. Begitu ya. Artinya yang penting ya, pokoknya saya benar. Padahal yang satu sebenarnya nggak punya dalil juga, ya. Cuma ngelihat aja kira-kira dari jauh. Baik. Wala tastafti fihim, dan juga jangan minta fatwa dari mereka. Ya, jadi jangan minta fatwa, minta info, minta validasi dari orang-orang yang kadang-kadang juga tidak punya landasan, tidak punya pemahaman. Ya, jadi masing-masing ya segala informasi itu ada sumbernya, ada orang-orang yang berhak untuk memiliki memiliki atau memberikan informasi dan penjelasan. Wala tastatifihi minhum ahada, ya. Ya, seperti misalnya kasus Ashabul Kahfi ini, jangan tanya sembarang orang. Ini masalah yang nggak semua orang tahu hakikatnya, bagaimana kisah sebenarnya, ya. Nah, kemudian diriwayatkan, ya, karena kan sebagaimana kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, ya, jadi orang penduduk Mekah ini, ya, ketika mendengar Rasulullah mengaku bahwa dia adalah seorang utusan Allah, ya, kita ulang lagi. Maka apa yang mereka lakukan untuk mencari informasi ini? Kok ada orang ngaku sebagai Rasulullah? Mereka datang ke Madinah. Ini masih awal-awal dakwah Rasulullah. Jadi orang Mekah datang ke Madinah. Kenapa datang ke Madinah? Untuk ketemu siapa? Orang Yahudi. Sebab orang Yahudi saat itu dikenal ahlul kitab, orang yang membaca kitab, dan mereka punya kitab Taurat, ya, sering didengar oleh orang kafir Quraisy. Mereka sering berbicara tentang utusan Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan mereka juga sudah sampaikan akan datang lagi nanti utusan Allah, Nabi terakhir. Maka mereka pengen tahu, cari tahu, ya, tentang sosok Rasulullah ini kepada orang Yahudi. Ini di kampung kami, bahasanya gitu ya. Di negeri kami, di Mekah ini ada orang yang ngaku Rasul. Bagaimana menurut kalian? Ya, dengan pemahaman bahwa orang Yahudi ini bakal tahu, ya, mana yang Rasul, mana yang bukan. Maka kata orang Yahudi itu gampang saja, praktis saja. Kamu nanti tanya ke dia 3 perkara. Kalau dia bisa memberikan jawaban, tandanya bahwa dia seorang Rasul. Ya, meskipun walaupun akhirnya Rasul bisa memberikan jawaban, tetap aja sebagian mereka nggak beriman. Tanya mereka tentang Ashabul Kahfi, tanya mereka tentang orang yang berjalan mengelilingi bumi, itu maksudnya Zulkarnain. Tanya dia tentang Ashabul Kahfi, tanya dia tentang Zulkarnain, dan tanya dia tentang masalah ruh. Nah, Ashabul Kahfi dan kisah Zulkarnain itu ada dalam surat Al-Kahfi. Nanti kisah Zulkarnain akan ada di bagian akhir surat. Nah, kemudian sudah pulanglah mereka. Ketika pulang langsung nanya sama Rasulullah, itu gimana ceritanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang ruh. Rasulullah ya asalnya nggak tahu apa-apa, tapi karena dia memang seorang Rasul, Rasulullah yakin bahwa pasti Allah akan memberikan informasi, memberikan kabar, menurunkan wahyu. Ya, maka Rasul bilang apa? Ukhbirukum bihi ghadan. Ya. Baik, saya kabarkan kamu besok. Cuma Rasulullah nggak bilang apa? Insyaallah. Ya. Walam yakul insyaallah. Ya. Jadi Rasulullah pemahaman dia Allah bakal akan memberikan apa? Menurunkan wahyu tentang Ashabul Kahfi dan yang ditanyakan lagi oleh orang kafir Quraisy. Ternyata nggak diturun-turunkan. Rupanya apa? Rasulullah nggak bilang insya Allah. Pak, bayangkan ya, Rasul aja bisa ditegur.
Ya, maka Allah turunkan dalam Al-Quran sebagai teguran kepada Rasulullah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kamu bilang sesuatu. Ya. Li syai'in, untuk sesuatu. Maksudnya apa? Untuk sesuatu yang akan dia lakukan. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Besok saya mau lakukan itu. Ya. Illa, kecuali ayyasha Allah. Ya. Ya, jangan ngomong besok saya mau lakukan, ya, kecuali kamu ucapkan juga apa? Insya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi maksudnya ketika orang berencana ingin, ya nanti saya datang, insya Allah. Itu pertama apa? Dia sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang bisa menentukan takdir seseorang berikutnya kecuali Allah. Sekaligus itu juga sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar memudahkan rencana dan keinginan dia. Jadi insya Allah itu adalah ungkapan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa hakikatnya kita ini tidak bisa menentukan, tapi cuma bisa merencanakan. Ya, itu bagian dari keimanan kita kepada Allah. Ya, cuma memang kalau di masa sekarang kata-kata insya Allah kadang-kadang mananya beda. Kalau udah bilang insya Allah apa? Bakal nggak jadi. Besok datang ya, insya Allah ya nggak datang dah. Sebagian ya. Makanya bukan begitu maksudnya. Insya Allah niat kita mau datang, tapi kadang niat sudah dilakukan, rencana sudah disusun, akhirnya gagal. Nah itu namanya insya Allah. Bukan berarti udah ngomong insya Allah tidur aja dah nggak apa-apa. Ya, itu salah. Ya. Pemahaman dan praktek yang salah. Illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka, maka sebutlah nama Tuhanmu. Ya, maksudnya wadhkur rabbaka di sini adalah ucapkan tadi insya Allah. Ya, idza nasita, ya, apabila engkau lupa. Ya, wadhkur rabbaka idza nasita, dan sebutlah nama Allah jika kamu lupa. Jadi mohon maaf tadi bukan Allah belum turunkan wahyu. Besoknya Rasulullah lupa pengen ngasih tahu tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Wallahu alam, bisa jadi dia udah tahu sebelumnya, Allah berikan tahu, tapi dia lupa besoknya ngasih tahu. Ya, itu maknanya maksudnya. Ya. Makanya kalau ada apa-apa baca insya Allah. Bisa jadi agar Allah bantu, Allah tidak lupakan dan seterusnya. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qul, maka katakan, asa ayyahdiyani rabbi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku, li aqraba min hadza rasyada, agar aku dapat mendekatkan pada kebenaran, menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan mereka. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, dan mereka Ashabul Kahfi itu tinggal di goa mereka 300 sinin, ya, 300 tahun, ya. Wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun. Jadi 309 tahun. Ya, 309 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu, katakan Allah yang lebih mengetahui, ya, bagaimana mereka berada di kahfi. Lahu ghaibus samawati wal ard, baginya rahasia langit dan bumi, atau ilmu tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi', ya, maka perhatikanlah dan dengarkanlah ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyriku fi hukmihi ahada. Maka tidak ada bagi mereka, bagi makhluk baik di langit maupun di bumi, min dunihi, selain Allah, min waliyyin, ya,
sebagai wali, sebagai penolong. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak ada satupun, siapapun, seorang pun yang menyekutukannya atau yang bersamanya fi hukmihi ahada, dalam menetapkan keputusan dan ketetapan di alam ini. Jadi nggak ada satupun selain Allah yang ikut bersama Allah atau membantu Allah, atau mendampingi Allah, tidak ada. Semua mutlak kekuasaan Allah, hanya Allah yang menentukan, hanya Allah yang berbuat. Li'annahu ghaniyun 'anis syarik, karena di antara kesempurnaan Allah adalah Dia Maha Esa, tunggal, tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan pendamping, tidak membutuhkan penolong. Itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Maha kuasa. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya atau menandinginya. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah Ashabul Kahfi, lanjutan dari kisah sebelumnya. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, beberapa poin-poinnya, bahwa yang pertama adalah orang kalau dia melakukan kebaikan, kalau yang dia jalani adalah kebaikan, maka sampai kapanpun kenangan-kenangan kebaikan itu akan selalu terkenang dan tercatat. Walaupun bisa jadi semasa dia hidup mungkin saja dia apakah terusir, apakah mungkin dicela, apakah mungkin dihukum dan seterusnya. Maka yang selalu dikenang manusia adalah kebaikan. Selalu dikenang manusia adalah kebaikan. Keburukan walaupun mungkin pada masanya dia jaya, dia hebat, dia kuat, dia seakan-akan bisa berbuat apa-apa, tetap saja pada akhirnya orang tidak akan mengenang keburukan sebagai kebaikan atau dibanggakan atau apa. Jadi pada masa Fir'aun, orang bisa bayangkan Fir'aun itu kayak apa kekuatan dan kekuasaannya. Bisa jadi orang akan sangat bangga, sangat pengen berdekatan dengan Fir'aun, menjadi orang dekatnya. Qarun juga begitu. Tapi kalau kita sekarang dengar nama Fir'aun, tidak ada orang yang senang dipanggil Fir'aun. Walaupun kelakuannya jelek, coba panggil dia Fir'aun, marah juga. Saking itu nama buruknya. Saking nama itu buruknya. Padahal Fir'aun itu sebenarnya bukan nama raja, tapi jabatan atau gelar. Jadi dikatakan bahwa tidak semua Fir'aun itu buruk sebenarnya. Tidak seperti Fir'aunnya Nabi Musa. Ada Fir'aunnya namanya Fir'aun Nabi Yusuf yang kita udah kisahkan. Nabi Yusuf itu baik malah. Fir'aunnya baik. Tapi orang udah kadung itu nama Fir'aun udah jelek. Sedangkan orang yang baik, Ashabul Ukhdud, yang dibakar di parit, Ashabul Kahfi, sampai sekarang disebut dengan kebaikan. Maka ini mengingatkan kita untuk sedapat mungkin meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ada sebuah ungkapan syair yang bagus, fa innamal mar'u haditsu man ba'dahu fakun haditsan hasanan lima wa'a. Sesungguhnya setiap orang akan jadi perbincangan sesudah kehidupannya, maka jadilah berita atau perbincangan yang baik bagi siapa yang mendengarkannya. Walaupun mungkin di saat dia hidup orang gak peduli atau orang kadang cela atau hina, sepanjang dia jaga kebenaran, maka insya Allah itu yang akan tetap terjaga dan terpelihara. Kemudian ayat ini juga, ayat-ayat yang kita baca juga, hendaknya setiap peristiwa yang terjadi itu kita ambil hikmahnya. Jadi jangan sampai kita belajar sejarah cuma begitu saja, tapi yang penting pelajarannya. Di antara tadi Allah katakan bagaimana orang yang tidur 300 tahun itu sampai terjaga seperti itu pelajarannya apa?
kalau Allah mampu seperti itu, maka Allah juga mampu membangkitkan manusia dari kuburnya, menghidupkan mereka kembali karena Allah Maha Kuasa. Jadi jadikanlah setiap berbagai peristiwa dalam kehidupan itu pelajaran, ya, pelajaran ya agar kita semakin mawas diri, pandai menata diri kita dan seterusnya. Baik, kemudian pelajaran lain juga bahwa apa istilahnya, kisah-kisah kebaikan itu patut juga ya diturunkan, disampaikan, dikenang, ya, dikenang. Tadi dikatakan bagaimana mereka membincangkan ini bagusnya diapain, dibuat bangunan kah, akhirnya dibuatlah masjid. Artinya bukan soal kita buat masjid, tapi yang paling penting adalah kisah-kisah kebaikan itu hendaknya disampaikan, diberitakan, ya, agar dia menjadi informasi bagi setiap orang. Jangan sampai kisah-kisah yang banyak beredar adalah kisah-kisah yang buruk, kisah-kisah yang tidak memiliki landasan, khurafat dan semacamnya. Kemudian pelajaran berikutnya juga ya, yang dapat kita ambil ya, dari perdebatan mereka soal jumlah dan lain sebagainya, ya tentu saja setiap kita diingatkan ya, kalau ada informasi apa-apa dan lain sebagainya dan kita belum tahu kepastiannya, ya tidak perlu kita merasa yang paling tahu dan seterusnya, ya. Tapi bagusnya cari dulu, pastikan dulu ini benar atau tidak, ya, ini benar atau tidak. Apalagi pada zaman sekarang, di zaman medsos ini udah macam-macam berita. Ya, jadi jangan sampai kita ikut-ikutan menyebar berita yang kadang-kadang belum tentu benar. Apalagi sekarang ada teknologi AI itu, orang bisa dikarang. Ya, sekarang penipu-penipu itu udah bukan telepon lagi, pakai video. Ya, gambarnya bisa dicomot gambar orang, dia bisa ngomong seakan-akan kita mungkin ngomong sama anak kita. Ya, itu bisa. Suaranya bisa, yang penting tinggal diambil suaranya, contohnya dibuat. Sekarang penipuan udah luar biasa. Ya, maka kita harus semakin hati-hati ya terhadap berbagai macam informasi yang kita belum tahu benar, ya tidak perlu ya kita ikut-ikut menyebarkan. Kalau memang sudah jelas benar barulah ya, tidak mengapa kalau kita lihat itu ada maslahatnya agar menjadi perhatian dan seterusnya, ya. Kadang-kadang kepleset juga, oh ternyata nggak benar misalnya. Ya, dan kita pun kalau menerima berita juga begitu. Ya, harus semakin selektif ya, cari berita-berita yang sekiranya memang memiliki validasi atau landasan yang kuat, termasuk juga berita agama, ya, ajaran agama dan seterusnya juga seperti itu. Begitu ya. Dan kemudian juga ya ini juga sebagaimana tadi yang diisyaratkan ya, juga begitu, jangan cari informasi berita dari orang yang tidak jelas ya, apalagi kalau soal agama. Ya, sekarang juga begitu juga, sama orang nanya masalah agama lewat chat GPT juga, tanya jawab, memang enak jawab terus. Ya, bagus juga kita ya, verifikasi, kita pastikan ini benar nggak jawaban kayak gini. Mungkin sekedar tahu oke, tapi bagusnya dipastikan ini saya dapat jawaban begini benar atau tidak, begitu ya. Itu juga penting bagi kita pada zaman sekarang, ya. Dan juga tentu pelajaran berikutnya adalah ya hendaknya kita membiasakan diri untuk mengaitkan setiap rencana dan perbuatan kita dengan kehendak Allah. Ya, ini bukan berarti kita tidak mau ikhtiar atau tidak boleh ikhtiar, ya, tapi tetap sebagai adab kita kepada Allah, rencana-rencana yang ingin kita sampaikan, kita lakukan, maka iringi dengan insyaallah, biiznillah, ya. Tapi juga maksudnya adalah kita persiapkan segala sesuatunya, ya. Sebab seringkali kita dihadapkan pada kenyataan segala sesuatu sudah kita rencanakan namun gagal, namun tidak dapat terwujud. Ya, jadi ada istilah kalau orang Arab, anta turid
Ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Saya pengen, kamu pengen. Tapi mana yang akan terjadi? Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah akan berbuat apa yang Dia kehendaki. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu dan terjadi, bukan semata-mata karena memang sudah kita lakukan, tapi lebih karena apa? Karena Allah kehendak. Ya, jadi itu sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah. Bukan berarti juga kita diam, tidak berikhtiar. Ya tentu berikhtiar, berusaha. Ya, tapi memang sering kita didapatkan ya, pada satu kenyataan tidak terwujud karena ada satu hal yang ternyata tidak kita perkirakan itu terjadi. Ya. Baik Ibu sekalian, kurang lebih demikian lanjutan dari tafsir surat Al-Kahfi. Ya, mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada yang bertanya. Wah, benar-benar ini ya. Benar-benar mendung bikin ini. Silakan kalau ada yang mau tanya silakan atau tanya apa saja nggak apa-apa. Baik, kalau nggak ada kita tutup nih ya. Silakan. Silakan. Tadi kan yang Ustaz bilang ada 3 hikmah yang ditanya ke Rasul ya. Pertama yang tentang Ashabul Kahfi, kedua tentang Naim, dan ketiga nggak jelas. Tentang ruh. Tentang ruh itu ada di surat lain ya. Surat apa tentang ruh? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi ya. Ya, tiga pertanyaan itu. Dalam surat Al-Isra ya. Dalam surat Al-Isra ayat 85 itu nanti ada penjelasannya. Baik. Baik, sekalian kalau tidak ada kita cukupkan ya, dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban
wa ballighna Ramadan wa waffiqna bi'ibadatika wa ta'atika ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.